Nyanpa sulur, welcome back maning bersama Enyong, Gondes Anime Channel. Nah, kali ini lur, Gondes Anime Channel mau ngebahas rekomendasi anime isekai romance terbaik yang bisa kalian tonton lur. Nah, sebelum Nyong masuk ke pembahasan ya, mari siapkan cemilannya dulu, seruput kopinya, bakar udutnya, dan elus tuh tombol subscribe-nya biar aku makin semangat lagi bikin kontennya. Lu for ikan hiu, ikan cucut. Yuk kita lanjut gaspol. Yang pertama, Kami-sama Hajime Mashita. Kami-sama Hajime Mashita ya lur, adalah salah satu anime shoujo terkenal loh, yang seluruh ceritanya ya dibalut dengan kehidupan normal dan kehidupan di dunia lain yang menurutku sih ya nyambung dan jadi sajian yang wapi kepwol. Konsep isekai dan romance yang dibawanya ya kuat sekali loh lur. Mengisahkan nih tentang Nanami, gadis malang yang harus diusir dari rumahnya karena sang ayahnya sendiri adalah seorang bandar togel. Terus ya, pas dia lagi galau, Nanami malah ketemu nih dengan Mikage, seorang dewa bumi yang entah atas dasar apa tuh ya, mewariskan tugasnya nih pada si Nanami ini. Lalu ya, Nanami kemudian menempati kuil yang jadi tempat tinggal Mikage tadi, dan ketemu maning dengan salah seorang pelayan berkepala anjing bernama Tomoe. Terus ya lur, dimulailah nih kisah Nanami sebagai dewa bumi dengan dibantu oleh Tomoe yang awalnya tuh ya menentangnya, tapi ya lambat laun akhirnya nerima si Nanami ini lur. Jadi tuh ya, menonton Kami-sama Hajime Mashita, kalian akan disajiin nih kisah cinta antara Nanami dan Tomoe yang notabene adalah seorang manusia dan siluman. Ya tentunya di dunia fantasi ya lur. Terus yang membuat aku takjub tuh ya sama anime yang satu ini tuh adalah penempatan plot twistnya tuh yang sangat klimaks banget lur. Dua, Kakuryou no Yadomeshi. Nah, jika kalian tuh ya pernah nonton anime Spirit Away, percayalah kalau judul yang satu ini akan membawa kalian untuk bernostalgia. Soalnya ya lur, Kakuryou no Yadomeshi punya setting tempat yang mirip banget dengan yang ada di Spirit Away. Anime isekai yang gak melulu tentang peperangan atau game, inilah yang coba dijawab oleh Kakuryou no Yadomeshi. Soalnya anime ini tuh menitik beratkan slice of life dalam temanya lur. Jadi ya bikin kita bakal kalem dan gak akan tegang-tegang banget dengan konflik yang terjadi. Ya, no the self-come anime has been fun. Dan ceritanya tuh ya tentang Aoi, cucu dari manusia yang bisa keluar masuk ke isekai dengan mudahnya. Dan kakeknya tuh ya cukup disegani loh di dunia isekai semasa hidupnya. Terus Aoi jadi tak menyangka nih bahwa dirinya dijadikan jaminan hutang oleh kakek Sugiono dan harus jadi selirnya Oodana, seorang siluman pemilik penginapan di dunia isekai itu. Jujur ya lur, yakinlah sumpah, anime ini ya terkesan flat gitu buat ditonton kalau dilihat dari intensitas konfliknya lur. Malah kayak terkesan anime masak-masak nih. Tapi kalau kalian butuh asupan romance, jangan ragu lur untuk menontonnya, karena ya hubungan antara Aoi dan Oodana tuh ya sangat menarik loh untuk disimak lur. Yang ketiga, Mahotsukai no Yome.
Sama halnya dengan anime dengan judul Akagami no Shirayuki Hime, anime yang satu ini ya lur, juga meminjam tokoh yang ada dalam animasi produksi Disney. Soalnya anime ini tuh hadir dengan cerita yang menghadirkan romansa si cantik dan si burik. Jadi ya, ceritanya tuh tentang Chise yang rela jual dirinya karena gak punya lagi tempat tinggal lur. Ya hampir kayak anime Higehiro Ngelonte gitulah. Terus dalam suatu pelelangan, Chise ini kemudian dibeli nih oleh seorang manusia setengah-setengah yang berkepala tengkorak dan menggunakan jubah bernama Elias. Chise kemudian dirawat nih oleh Elias di dunia yang isinya penuh dengan sihir. Terus ya, Chise yang ternyata adalah seorang slave Vega kemudian melakukan berbagai perjalanan lur buat jadi penyihir yang hebat didampingi oleh si Elias tadi. Ya alih-alih jadi anime tentang majikan dan budaknya, malah anime ini ya terus aja nih menampilkan hubungan kisah cinta antara Chise dan Elias yang penuh dengan pergulatan batin lur. Mahotsuke no Yome adalah sajian isekai romance yang avant-garde dengan pengeksekusian visual yang cukup memukau sih. Yang keempat, Tate no Yuusa no Nariagari. Ini nih salah satu anime winter 2019 yang sedang hangat diperbincangkan lur, karena makin terus-terusan mundur nih season keduanya. Moga aja tahun depan ya. Jadi ya, anime ini tuh datang dengan premis real life virtual game yang wajib para wibu masukkan ke dalam list. Soalnya ya, apa yang disuguhkan dalam anime ini tuh sangatlah menarik lur. Terus ya, yang membuat anime ini menarik tuh adalah plot awalnya lur, yang menceritakan si MC bernama Naofumi yang dibawa ke dunia paralel, dimana ya ia harus menjadi salah satu dari 4 pahlawan yang menurut legenda. Jadi keempat pahlawan tersebut tuh harus menyelamatkan dunia tersebut. Naas, Naofumi yang merupakan pahlawan terakhir bersenjatakan perisai ya harus dikucilkan nih karena fitnah yang ditebar partnernya yang kayak lonte. Terus Naofumi pun akhirnya sadar kalau di dunia itu orang-orang di kerajaan dan rekan pahlawan lainnya sangatlah licik. Kemudian ia tuh bertekad nih buat ningkatin kekuatannya dan membalaskan dendamnya. Bersama servant yang dibelinya, Raptalia, perjalanan Naofumi pun dimulai lur. Terus ya, melihat keduanya saling mengisi satu sama lain, sangat menarik lur buat dilihat. Nah, kalau di sini ya, kamu akan disajiin nih hubungan master dan servant yang kuat lur. Pokoknya saksikan dulu deh season pertamanya ya. 5. Akagami no Shirayuki Hime. Ini nih anime yang aku sebutin tadi lur. Dengan meminjam tokoh Disney princess terkenal Snow White, malah bikin Akagami no Shirayuki Hime hadirin warna baru akan tokoh yang identik dengan buah apel tersebut lur. Tunggu dulu nih, ini bukan proyek remake Snow White lo ya. Jangan salah sangka ya lur. Jadi anime ini tuh mengisahkan Shirayuki, gadis yang di anime ini disebut Snow White. Nah, Shirayuki ini tuh ya punya rambut berwarna merah unik yang menarik perhatian pangeran dari negerinya, yang kemudian maksa nih buat jadiin Shirayuki pelampiasan seksnya. Widih. Nah, terus ya Shirayuki tuh nolak tawaran si pangeran, lalu motong jembutnya, maksudku rambutnya, buat melarikan diri nih masuk ke dalam hutan.
Kemudian pas lagi ngos-ngosan ya, nggak sengaja ketemu maning sama pangeran, tapi masih calon sih, namanya Zen, kepanjangannya Zainuddin. Terus ya bisa ditebak lah pertemuan mereka tuh kayak mana jadinya. Ya hubungan mereka pun makin erat ya dari waktu ke waktu. Penuh intrik, Akagami no Shirayuki Hime menghadirkan cerita ala dongeng di mana ya setting tempat yang digunakan tuh adalah dunia ala era kerajaan Inggris gitu. Pokoknya ya, anime lovers yang romansanya mengharu biru wajiblah nonton ini. 6. Sword Art Online. Sword Art Online adalah salah satu judul anime isekai yang terkenal lur dan disukai banyak orang. Kalian tuh pastilah akan sering nemuin orang-orang, khususnya mereka para wibu yang bicarain SAO ini. Anime yang debut 2012 lalu ini ya punya konsep cerita yang unik loh lur. Dengan mengambil setting waktu di masa depan, tepatnya 2022. Wih, bentar lagi lur. Dimana ya, industri game sudah berkembang sangat pesat. Bahkan ya, kita bisa masuk ke dalam game yang kita mainin dan jadi pemain utamanya secara live loh. Wow, canggih ya. SAO ini ya memiliki tokoh utama bernama Kiritot, di mana si Kiritot ini ya digambarkan sosok yang lebih suka bekerja sendiri ketimbang harus berhubungan dengan orang lain. Party-partian gitu lur. Namun ya, ia berhasil diluluhkan nih oleh kehadiran Azuna, partner gamenya yang rela berkorban demi dirinya. Nggak cuma rela berkorban aja lur, tapi juga rela skide papap. Dengan premis game yang terbilang unik, gak heran lah ya kalau Sword Art Online tuh difavoritkan banyak orang. Soalnya apa yang disajikan tuh terbilang seru, terlebih ya buat kamu nih yang memang penggila game. Hayo, pasti masih mimpi kan kalau kamu tuh bener-bener bisa masuk ke dunia game? Nomor 7 ada Fate Stay Night. Ya, Fate Stay Night sendiri merupakan trilogi dari anime mega besar Fate series loh. Diangkat dari visual novel, Fate Stay Night adalah seri pertama yang dirilis dari trilogi tersebut. Ya, keseluruhan animenya tuh nyeritain tentang sebuah turnamen besar rahasia bernama Holy Grail War untuk ngerebutin sebuah cawan suci yang dapat ngabulin semua permintaan pemenang dari turnamen tersebut lur. Peserta turnamennya sendiri adalah Meg alias master gitulah, seorang manusia biasa dengan servant, seorang manusia reinkarnasi yang punya kekuatan khusus yang akan ngebantu si mage atau master tadi yang udah merekrutnya. Sebenarnya agak sulit sih untuk menjelaskan, namun ya secara garis besar tuh ya seperti itulah inti ceritanya Fate Stay Night ini. Ya, jika sedulur-sedulur semua membutuhkan cerita romance dengan hubungan ala-ala master dan servantnya ya, silahkanlah jadiin Fate Stay Night sebagai pilihan kamu. Tapi di situ ada waifuku namanya Saber. 8. Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Ya, nama Re:Zero mungkin udah gak asing nih di telinga para wibu sekalian. Soalnya ya, anime dengan penggambaran dunia khayalan yang kuat ini punya banyak penggemar loh, yang bahkan terpecah menjadi dua kubu. Loh, bagaimana bisa ya? Tentunya ya, hal ini didasari oleh unsur harem yang terkandung di dalamnya lur. Ceritanya dimulai saat Subaru overbeban yang tiba-tiba terbawa ke dunia lain sekembalinya ia dari supermarket.
Apa yang Subaru alami ini ya, saat pertama kali menginjakkan kaki ke dunia isekai, nggak ngenakin banget lur. Jadi ya, ia dicegat nih oleh sekelompok preman. Namun untungnya ya, ada seorang yang nolongin dia. Terus, nggak sampai di situ aja lur. Kini Subaru dan gadis yang nolonginnya harus terbunuh setelahnya. Ya, alih-alih mati, ternyata Subaru pun hidup kembali dan malah nemuin bukti bahwa dirinya punya kekuatan spawn alias nggak bisa mati. Kemudian petualangannya berlanjut dengan munculnya tokoh-tokoh wanita yang menemani perjalanan Subaru. Ini dia yang buat Kuburizero, Kara Hachimeru Isekai Seikatsu terpecah jadi dua, antara milik si Emilia atau milik si Rem AVK. Ya, pokoknya tuh gontok-gontokan. Penonton pun diajak nih untuk memilih waifu mana yang cocok buat Subaru yang over beban. Inuyasha. Inuyasha adalah salah satu judul anime yang sudah melegenda malang melintang menemani para wibu bahkan sejak masih kecil. Aneh ya rasanya kalau kamu tuh nggak tahu Inuyasha, atau ya seenggaknya pernah dengerlah sedikit tentangnya. Menceritakan tentang Kagome Higurashi, siswi SMP yang biasa-biasa aja tapi memiliki kekuatan magis kuat yang melekat pada dirinya. Kemudian ia terbawa nih ke dunia lain, di mana dunia tersebut adalah dunia era perang saudara Jepang alias Sengoku. Kekuatan magis yang Kagome miliki berupa bola ini punya pengaruh besar loh terhadap siluman apapun yang bisa memilikinya di era Sengoku. Gak sengaja, Kagome malah memecahkan bola magis tersebut menjadi berkeping-keping. Jan goblok tenan. Kemudian dimulailah perjalanan Kagome goblok dan setengah siluman anjing bernama Inuyasha untuk mengumpulkan kepingan demi kepingan pecahan bola kristal tadi. Inuyasha nih ya punya fondasi romans yang kuat loh lur. Kamu nih akan disajiin romansa-romansa berat di dalam anime legend yang satu ini. Terakhir 10 Ookami Tokoin Shiryo, anime isekai yang memakai tokoh setengah manusia dan setengah makhluk lain, nampaknya cukup digemari nih oleh para pecinta anime. Kali ini Ookami Tokoin Shiryo datang dengan premis tersebut dan membawa tokoh manusia serigala sebagai tokoh sentralnya. Ya, jika kamu pikir manusia serigala itu nyeremin, buanglah jauh-jauh prasangka tersebut, karena melalui Ookami Tokoin Shiryo yang akan kamu dapatkan tuh bukan serigala yang nyeremin, tapi malah manusia serigala cantik yang kawaii-kawaii gitu. Ceritanya sendiri bermula saat Lawrence, seorang pengelana, dalam perjalanan bisnisnya tuh menemuin sosok gadis setengah serigala yang sedang bersembunyi di dalam kereta kuda. Kemudian gadis serigala itu memperkenalkan dirinya sebagai Holo, seorang dewi serigala. Kemudian cerita bergulir yang nyeritain perjalanan Holo dan Lawrence akan pencarian jati diri Holo yang sebenarnya, sekaligus sebagai pembuktian nih bahwa apakah ia benar seorang dewi yang didewakan para penduduk di kota fiktif bernama Paslo. Tentu aja nih, kisah romansa keduanya mulai tumbuh. Nah, itulah tadi rekomendasi anime isekai romance yang dapat kalian tonton lur, yang udah aku rangkum dari tahun 2000-an. Ya, jika sedulur-sedulur para wibu sekalian suka dengan list anime isekai romance terbaik dari Gondes Anime, jangan lupa untuk like dan share
channel ini ke teman-teman wibu kalian. Aku Gondes Anime undur diri dulu. Happy watching anime. Sayonara.